Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita selalu panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang begitu besar yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat paling besar dalam hidup kita itu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Juga tidak lupa nikmat lain yang begitu banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa terus diberikan rasa syukur, dan semoga Allah senantiasa berikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk terus menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabiin, tabiut tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya. Dan juga mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis kajian Masjid Asyifa ini di golongan Allah, dimudahkan Allah untuk senantiasa menjadi umat yang istiqomah sampai kepada seluruh umatnya Rasulullah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang baik ini kembali Allah mudahkan kita untuk bertemu, bersua kembali dalam salah satu kegiatan yang kita laksanakan rutin setiap hari Ahad, yaitu kegiatan Thalabul Ilmi yang diselenggarakan secara online difasilitasi Masjid Asyifa, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Semoga kegiatan yang istiqomah kita selenggarakan ini kita laksanakan menjadi kegiatan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ilmu kita insya Allah terus bertambah setiap pekan, ditambah lagi mungkin kegiatan-kegiatan kajian yang lain tentu ada ya para jamaah, dan juga semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah mudahkan untuk kita konversi tentunya menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang juga mudah-mudahan senantiasa menjadi wasilah meningkatnya pula keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngatur kunuhun, bahasa Sunda ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para dai, para ustadz, para guru kita yang senantiasa bergabung bersama Masjid Asyifa, memberikan ilmunya untuk kita semua. Semoga setiap amal yang kita dapat, kita laksanakan, mau ilmu yang didapat dari beliau-beliau, menjadi sebuah aliran pahala yang tiada henti bagi guru-guru kita. Amin ya robbal alamin. Dan juga kita doakan semoga guru-guru kita semua senantiasa ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Juga mau ucapkan terima kasih pada para jamaah sekalian. Syukron jazakumullah khair atas kehadirannya. Semoga kegiatan kita memberikan manfaat yang baik untuk kita secara keilmuan, dan juga semoga pertemuan kita setiap ahad ini menjadi wasilah kelak juga kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari dengan sama-sama kita niatkan hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa semoga Allah mudahkan kita untuk mencerna, menangkap, memahami apa yang akan disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini, dan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema yang akan dibahas pada malam hari ini, mungkin tarhib Ramadan yang kedua ya. Yang pertama kemarin bersama Ustadz Dudi Mutakin, temanya cukup membuat kita tertarik. Temanya tuh kemarin, haruskah kita menunggu Ramadan, gitu. Dan kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Dudi, dan insya Allah kita sangat memahaminya, insya Allah ya, amin. Dan pada malam hari merupakan pendalaman dari tema itu, benarkah kita itu merindukan Ramadan? Ada sebuah hadis, walaupun ada yang mengatakan katanya itu doif, katanya walau alam, mungkin saya salah. Seseorang yang bahagia ketika datangnya bulan Ramadan maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka, begitu. Tapi itu hadisnya sangat bagus sekali, dan tentunya terlepas dari itu hadis itu doif atau tidak, tentu kita bahagia ya ketika akan menyambut menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Tentu kita sangat menunggu dan menantikan dan merindukannya. Namun rindu yang seperti apa yang betul-betul disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kenyataannya memang di lapangan realita mengatakan ketika bulan Ramadan tuh di awal-awal ramai penuh gitu ya. Masjid-masjid mendadak sempit, dan seiring kesini fokusnya
malah ingin cepat-cepat Lebaran gitu. Nah, apakah yang seperti itu gitu yang benar dan apa sebetulnya harus difokuskan untuk sebagai pembuktian bahwa kita tuh betul-betul di luar bulan Ramadan ini betul-betul pingin segera bulan Ramadan gitu. Pingin segera menikmati ibadah di bulan Ramadan. Dan rindu yang seperti apa yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan apa implementasi kerinduan sebagai seorang hamba Allah di dalam bulan Ramadan nanti. Dan juga mungkin pasca Ramadannya seperti apa, begitu implementasinya dan juga dampaknya barangkali dari bulan Ramadan itu sendiri. Baik, malam hari ini akan dibahas bersama guru saya, guru kita semua, Ustadz Dr. Roni Abdul Fatah LCMA yang telah hadir bersama kita di majelis Asyifa 3 secara online. Assalamualaikum Ustadz Amang, Alhamdulillah, Pak Sumping. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Adri. Waalaikumsalam. Hatunun Ustaz Sumbi. Jadi begitu jamaah ya biasanya kalau tahlil Ramadan itu yang dibahas tuh tentang keutamaan-keutamaan Ramadan gitu ya. Kita tahu juga beberapa hal segala macam. Mungkin pada malam hari ini kita akan coba untuk sesuatu yang dari Ustadz apa namanya? Kalau keutamaan Ramadan mungkin udah pada sering ya, udah pada mendengar. Tapi bagaimana nih Ramadan yang apa namanya? Yang disukai Allah, kerinduan kita dalam Ramadan itu seperti apa sebetulnya? Dan juga mungkin dampaknya nanti seperti apa dan implementasi dalam Ramadan itu seperti apa. Baik, langsung saja pada guru kita, Ustadz Roni Abdul Fatah LCMA, benarkah kita merindukan Ramadan? Waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Baik, Ustadz Adri, terima kasih. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ustaz Adri, sahabat saya yang saya cintai karena Allah, yang karena wasilah beliau saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu, para guru besar, para sesepuh dan jamaah sekalian di kajian rutin FK Unpad dan juga para sesepuh, para guru besar yang saya hormati, semoga Allah muliakan, dan juga jamaah yang hadir di online Zoom kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, malam hari ini malam yang ke-21 Sya'ban 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kajian online. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada malam hari ini majelis ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan doa khusus kita karena Ramadan tinggal 9 hari lagi kita akan sampai ke bulan Ramadan insya Allah Ta'ala, maka mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberikan umur yang panjang dalam ketaatan tentu saja, kesehatan lahir dan batin untuk
menyambut kehadiran bulan yang mulia, bulan yang berkah, bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Wa a'inna fihi ala siyam wal qiyam waj'alna fihi minal maqbulin. Tolonglah kami ya Allah untuk berpuasa dan beribadah di dalamnya, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang diterima amal-amal solehnya di Ramadan. Allahumma amin. Hadirin sekalian, sebagaimana Al-Ustadz Adri tadi menyampaikan bahwa tema kita pada malam hari ini, benarkah rindumu pada Ramadan? Ini tema yang sangat menarik. Saya pribadi ketika Ustadz Adri meminta tema ini, langsung introspeksi gitu ya, bermuhasabah. Apa sudah benar rindu saya secara pribadi kepada Ramadan? Dan tentu ini pertanyaan untuk kita semua. Benarkah rindumu pada Ramadan? Bapak, Ibu, dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lama lagi kita akan menyambut tamu agung, tamu yang mulia, yang selalu dinanti orang-orang beriman, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang Allah muliakan. Bulan yang di dalamnya berkumpul semua keutamaan, keistimewaan. Bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan ampunan. Bulan pembebasan dari api neraka. Bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Bulan yang di dalamnya doa-doa dikabulkan. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Inilah bulan Ramadan. Namun sebelum Ramadan benar-benar tiba, benar-benar hadir di tengah-tengah kita, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita ajukan kepada diri kita masing-masing, saudaraku. Benarkah kita rindu kepada bulan Ramadan? Ataukah rindu itu hanya sebatas ucapan di lisan saja? Ya, belum sampai pada kesiapan iman dan amal. Maka ada satu ayat yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka. Ini ayat di surah Yunus, surah yang ke-10 urutannya dalam Mushaf Al-Quran, ayat yang ke-58. Di ayat yang mulia ini Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan kasih sayangnya dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Huwa, kegembiraan kita akan adanya karunia dan rahmat Allah, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia dan seisinya. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini
ya menjadi motivasi untuk kita agar kita bergembira bahagia dengan adanya karunia dan rahmat Allah terhadap kita. Nah, di antara karunia Allah dan rahmatnya untuk kita, khususnya umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam, umat akhir zaman, yaitu adanya bulan Ramadan dengan segala keutamaannya. Nah, jadi Bapak Ibu, Ramadan yang akan kita sambut kehadirannya 9 hari ke depan kurang lebihnya, ini adalah karunia Allah dan rahmatnya untuk kita khususnya, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita ini sebagai umat akhir zaman, umur yang diberikan Allah kepada kita tidak panjang. Nabi yang mulia bersabda, "A'maru ummati." Umur umatku itu kisarannya ma baina sitin ila sab'in. Hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Nah, umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat akhir zaman ini umurnya pendek, tidak seperti umur umat para nabi rasul sebelum kita, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan karunia Allah dan rahmatnya, Allah hadirkan bulan Ramadan. Makanya kalau tidak ada kerinduan kepada bulan Ramadan bagi orang beriman, ini muskilah, ini masalah besar. Ya, oleh karena itu sekali lagi ini karunia Allah, rahmat dari Allah untuk kita. Ya. Bapak Ibu bayangkan ya, betapa maha baiknya Allah terhadap umat ini. Ketika kita bersungguh-sungguh melakukan persiapan yang terbaik, menyambut Ramadan dengan sambutan yang terbaik, ketika diberikan umur masuk Ramadan, kita isi Ramadan dengan amal-amal terbaik, dan kita akhiri Ramadan dengan akhir yang terbaik, maka ketika kita mendapatkan itu semua, atau Ramadan yang terbaik karena itu semua, karena kita mempersiapkan persiapan terbaik, menyambut dengan sambutan terbaik, dengan kerinduan yang mendalam, mengisinya dengan amal-amal terbaik, mengakhirinya dengan akhir terbaik, maka satu kali saja gitu, kita mendapatkan itu semua, subhanallah, kita akan mendapatkan kemuliaan, keagungan Ramadan, dan kita akan rasakan kapan di akhirat nanti. Di akhirat nanti, Pak. Ya. Baik, sebelum saya menyampaikan tentang makna rindu pada Ramadan yang sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rindu yang sejati bukan sekedar kata, tetapi terbukti dengan sikap dan persiapan. Orang yang benar-benar rindu kepada Ramadan akan nampak
Dari mana, Bu? Ini dia. Dari kesungguhan memperbaiki diri, dari kesiapan hati menyambut ketaatan, semangat mendekat kepada Al-Quran, dan penyesalan atas dosa dan keinginan untuk bertaubat. Ya. Ini orang-orang yang benar-benar rindu pada Ramadan akan tampak dari empat hal ini. Ya, kesungguhan memperbaiki diri. Kenapa? Kita ingin tatkala Allah berikan umur yang panjang kepada kita dan kita masuk ke Ramadan, kita ingin bisa mempersembahkan amalan-amalan terbaik. Dan jangan sampai amalan-amalan terbaik yang kita kerjakan ini terganggu. Oleh apa? Oleh hati yang tidak siap. Hati yang masih dipenuhi kebencian. Hati yang masih dipenuhi kotoran, kemaksiatan, dan dosa. Nah, jadi, kesungguhan memperbaiki diri ini harus kita lakukan. Ya, minimal apa, Bapak Ibu sekalian, tekadnya. Ya Allah, ingin sekali kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di Ramadan tahun sebelumnya, kita perbaiki di tahun ini. Setiap kita kan kadang merasa, bukan kadang, memang betul ya. Jadi kita tahu benar kan kualitas ibadah kita setiap Ramadan. Selalu ada saja hal-hal yang mencuri ya kesungguhan kita dari beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah di bulan Ramadan. Ya, selalu merasa ya Allah betapa eh, Ramadan yang datang ini belum dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, itu harus ada dalam diri kita saat ini. Kesungguhan memperbaiki diri agar Ramadan yang akan kita hadapi ini, akan kita jalani ini, yang akan hadir kepada kita menjadi Ramadan yang terbaik. Ya, menjadi Ramadan yang terbaik. Loh, kenapa harus ada tekad yang sangat kuat untuk menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik? Karena tidak ada jaminan tahun depan kita masih hidup, kita masih ada umur. Boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Sangat mungkin. Maka orang yang benar-benar rindu kepada Ramadan selanjutnya akan tampak dari kesiapan hatinya menyambut ketaatan. Kenapa? Ramadan itu bulan ketaatan. Sampai dalam sebuah hadis yang sahih agar muslimin mukminin terutama benar-benar melakukan ketaatan kepada Allahnya itu waktu ghalu fihi syayatin, Allah belenggu setan-setan di Ramadan. Ya, ini kan luar biasa ya. Nah, maka orang-orang yang benar-benar rindu kepada Ramadan, dia akan mempersiapkan hati untuk menyambut ketaatan. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian milikilah ilmu bagaimana meraih kolbun salim. Masya Allah, kolbun salim. Kita akan benar-benar merasakan kebahagiaan ketika hati kita ini salim. Hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan dengan mentauhidkan Allah.
Apa cirinya? Hati yang bergantung kepada Allah, totalitas tawakal kepada Allah. La ilaha illallah yang dia implementasikan semua aktivitasnya dalam rangka ya mencari keridhaan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah saja. Hanya untuk Allah saja. Kemudian dia berjuang, qalbun salim, hati yang selamat dari kesombongan, dari takabur. Dengan cara apa? Dengan cara, ya, dengan cara tawadu, rendah hati, tawadu. Orang yang tawadu itu apa cirinya? Mudah menerima nasihat dari orang lain dan tidak pernah meremehkan orang lain. Orang sombong, kata Nabi yang mulia, batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Mari siapkan hati untuk menyambut ketaatan di Ramadan, bersihkan hati dari kesombongan, ya. Kemudian hati yang selamat dari hasad, dari iri dengki. Dengan cara apa? Salamatus sadar, berlapang dada, hati yang selamat, hati yang menyukai kebaikan terhadap kebaik nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Dan hati-hati jangan sampai ada penyakit hasad, iri, karena itu akan membakar amal-amal baik kita. Nabi yang mulia mengingatkan, iyyakum wal hasad, awas, hati-hati dengan iri dengki, dengan hasad. Fa'innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu ya kulul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan yang selama ini dikerjakan, kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api membakar kayu. Kemudian hati yang selanjutnya, hati yang selamat dari apa? Dari hubbud dunia, dari cinta dunia, dengan cara zuhud, jangan sampai tertipu dengan dunia, ya, yang diamanahkan kepada kita, entah berupa harta, pangkat, jabatan, itu semua harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapkan hati yang salim, qalbun salim. Ya, maka kita akan menikmati ketaatan. Ya, keikhlasan itu akan mudah dilakukan bagi orang-orang yang hatinya salim, qalbun salim. Bahkan yang paling luar biasa keutamaan siapapun yang memiliki qalbun salim apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika tidak ada manfaatnya yang namanya anak keturunan dan harta anak-anak kita, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun salim. Nah, jadi sekalian, orang yang benar-benar rindu kepada Ramadan akan tampak dari semangat mendekat kepada Al-Quran. Ramadan, Syahrul Quran. Kita lihat bagaimana interaksinya dengan Al-Quran. Ya. Dan orang-orang yang benar-benar rindu kepada Ramadan akan tampak dari penyesalan atas dosa dan keinginan untuk bertaubat. Orang tua kita tuh dulu, Bapak Ibu sekalian, ya, dan ini saya rasa bagian dari budaya yang sangat baik sekali. Setiap datang Ramadan, berusaha untuk berkumpul, saling memaafkan gitu ya. Kita saling meminta maaf kalau punya kesalahan. Tidak hanya di bulan Syawal gitu, masuk Ramadan tuh kayak kadang begitu. Ini bagian dari budaya ya, yang saya rasa bagus sekali. Betul tidak? Karena
yang sering mengganjal itu, yang berat di hati ini apa? Ketika kita punya punya muamalah yang tidak baik dengan manusia gitu loh. Ya, ya kita zolim ke orang, ya, berbuat salah kepada orang, ya, dan lain-lain lah. Itu kan nggak enak hati ini. Ya. Kita dikejar oleh perasaan bersalah gitu. Nah, kenapa orang tua kita dulu itu ya selalu begitu? Ini budaya yang baik sekali. Artinya apa? Kita harus membawa ya semangat tatkala masuk Ramadan ini, semangat apa? Semangat untuk benar-benar totalitas. Dan itu semua bisa kita nikmati manakala hati kita bersih dari perbuatan dosa. Ya, bukan tidak berbuat dosa ya, yang namanya manusia pasti berbuat kesalahan. Siapapun itu, baik dia ulama, kiai, ustadz gitu ya. Ya, Nabi yang mulia bersabda, "Kullu bani Adam khotoun." Setiap bani Adam itu pasti berbuat kesalahan. Akan banyak khotoun, banyak berbuat salah. Wa khairul khotoin atau wabun, dan sebaik-baik yang pernah berbuat salah, ya, berbuat dosa, kemaksiatan adalah yang segera tobat kepada Allah. Nah, jadi inilah hadirin sekalian, ya, eh, orang-orang yang benar-benar rindu kepada Ramadan di antaranya tampak dari hal ini. Bapak Ibu sekalian, para salafun saleh, para ulama saleh dahulu, saya mengutip dari kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, Lataiful Ma'arif judul kitabnya itu. Nah, beliau menyampaikan, para salafus saleh 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Luar biasa kan? 6 bulan sebelum Ramadan datang, doa terus. Dan 6 bulan setelahnya mereka juga berdoa agar amal yang dikerjakan di Ramadan diterima oleh Allah. Inilah rindu yang lahir dari iman. Ya, inilah kerinduan yang lahir dari iman yang benar. Subhanallah ya. Ya, kita mungkin belum seperti ini. Kita mungkin belum seperti ini. Ya, minimal sekalian kita mempersiapkan, kita ingatkan, sering mengingatkan. Ya, sekarang ini kan ini dalam rangka Tahlil Ramadan ya, Saudara Adri ya. Ya. Karena kita suka lupa dengan kesibukan kita terhadap dunia ini dengan segala hiruk pikuknya ini. Kadang suka lupa. Ya Allah, sudah mau Ramadan lagi gitu kan. Nah, ngomong begitu itu tanpa persiapan juga gitu. Makanya ketika datang Ramadan, kita bingung mau ngapain gitu. Ilmu nggak punya, lupa lagi, kan setahun sekali. Ilmunya lupa lagi, kerjaan banyak. Jadi kadang-kadang kita terbawa suasana saja. Nah, yang seperti ini itu tidak akan bertahan lama taatnya itu, Pak. Tadi sudah Adi menyampaikan, kalau seperti ini yang ada dalam diri kita ya terulang lagi yang di Ramadan sebelumnya. Jadi kita masuk ke Ramadan tanpa jelas agendanya apa dan bagaimana gitu. Ikut aja lah, ikut aja. Nggak ada ruhnya gitu, nggak ada ruhnya. Kita nggak punya ruh, ruh ketaatan, ruh kerinduan. Jadi sekedar mengerjakan aktivitas saja karena memang tiap tahun begitu gitu, polanya begitu. Kita ikut aja, ya. Nah, mau sampai kapan kita seperti ini dengan Ramadan? Kan sayang sekali ya. Tadi saya sampaikan, belum belum tentu tahun depan masih ada umur itu. Ini selalu harus kita miliki. Nabi yang mulia pernah menyampaikan, agar sholat kita khusyuk, salli
Kata Nabi yang mulia itu, salatlah kamu ya kasolatin muwaddi'. Salli kasolatin muwaddi'. Apa? Salatlah kamu seakan-akan ini salat terakhirmu gitu. Sama. Sambutlah Ramadan, isilah Ramadan dengan amal terbaik seakan-akan ini Ramadan terakhir. Dan itu sangat mungkin. Hadirin sekalian, kita lanjutkan ya. Karena temanya rindu ini seperti ini. Luar biasa temanya ini. Oke, sekarang ciri orang yang merindukan Ramadan seperti apa? Ciri orang yang merindukan Ramadan. Yang pertama apa? Rindu pada ampunan Allah. Kenapa? Karena Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan. Subhanallah, bulan ampunan. Jadi rindu kepada ampunan Allah karena Ramadan bulan ampunan. Nabi yang mulia bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan, imanan atas dasar iman, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah saja, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Orang yang rindu kepada Ramadan adalah orang yang gelisah dengan dosanya dan berharap Ramadan menjadi titik balik kehidupannya. Dan banyak orang-orang yang diampuni dosa-dosanya di Ramadan. Ya subhanallah. Bapak Ibu, apa yang dirindukan, yang diinginkan, yang dicita-citakan tatkala kita berada di detik-detik perpisahan dari dunia menuju akhirat apa kira-kira, Bu? Pak? Ustaz Adri. Ampunan Ustaz. Ampunan. Ampunan, betul, ampunan. Ini kita ini menjalani hidup sudah sekian lama ya. Ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun lebih, subhanallah. Pasti setiap kita tuh paham benar dengan diri kita. Dosa-dosa, kemaksiatan yang kita lakukan, pasti itu. Tahu benar kita gitu. Ya. Nah, maka orang yang merindukan Ramadan, cirinya apa? Dia rindu pada ampunan Allah. Maka ibadah-ibadah yang dikerjakan di Ramadan yang keutamaannya pengampunan atas dosa, dia akan kerjakan sebaik-baiknya. Jadi hadis yang saya sampaikan, hadis yang sangat terkenal sekali ya, tentang Ramadan. Juga ibadah di malam harinya, kan ibadah utama Ramadan, siang itu puasa kan. Jangan lupa puasa itu di samping tarbiyah dari Allah untuk meraih takwa, manakala kita kerjakan di atas iman, keutamanya juga menjadi penyebab pengampunan dosa gitu loh. Ya. Nah, maka orang-orang yang rindu kepada Ramadan apa cirinya? Rindu pada ampunan Allah. Maka dia berjuang untuk
mengerjakan puasa dengan sebaik-baiknya puasa. Di malam hari bagaimana? Di malam harinya dia akan semangat menghidupkan Ramadan dengan qiyam Ramadan, salat tarawih yang Nabi sebutkan keutamaannya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan malam harinya, malam-malam Ramadan dengan qiyam, dengan salat qiyam Ramadan, salat tarawih, imanan wahtisaban atas dasar iman dan mengharap pahala dari sisi Allah saja. Lagi-lagi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa yang terbaik dikerjakan, pengampunan dosa keutamaannya. Salat tarawih yang terbaik kita kerjakan, pengampunan dosa. Bahkan tatkala kita berada fil ashril awakhir, di sepertiga, ya, di 10 malam terakhir Ramadan, fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir Ramadan, kita semua ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Nabi sebutkan keutamaannya, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, dengan ibadah, dengan sholat, atas dasar iman dan mengharap ampunan dari Allah, lagi-lagi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosanya. Oh, inilah rindu pada ampunan Allah, ya. Kita semua sangat rindu dengan ampunan Allah. Bahkan tidak ada perintah untuk bersegera dalam Al-Quran kecuali bersegera kepada ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju ampunan Allah. Subhanallah. Harus segera, segera. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jika aku mendapati malam Lailatul Qadar, maza aqul, doa apa yang harus aku banyak baca di malam itu?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia bersabda, "Ya Aisyah, quli, wahai Aisyah, ucapan oleh kamu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, innaka afuwun. Wa fi riwayatin innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu al-afu, maha pemaaf. Tuhibul afwa, menyukai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Menarik. Ada kalimat fa'fu anni. Dan di antara nama Allah al-afu. Ada al-ghafur, al-ghaffar, at-tawwab, al-afu. Kenapa yang diminta al-afu? Apa perbedaannya? Emang kalau terjemah kita sama-sama minta ampunan gitu ya. Tapi kalau kita menelisik makna al-afu itu luar biasa. Jadi Allah itu menghapus. Kita ingin ketika di malam yang dirindukan jutaan kaum muslimin di dunia ini, dicari bahkan, yaitu malam Lailatul Qadar yang memiliki keutamaan. Ternyata Nabi mengajarkan doa yang dibaca itu agar kita diberikan ampunan, al-afu, apa maksudnya? Dicabut, dihapus seluruh kesalahan-kesalahan kita. Itu kan yang kita inginkan. Tidak tersisa lagi. Subhanallah. Ya.
Nah, kemudian ciri orang yang merindukan Ramadan yang kedua, rindu pada Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ramadan, syahrul Quran. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jika seseorang mengaku rindu Ramadan, tapi Al-Quran masih jauh dari kehidupannya, jarang dibaca, jarang ditadaburi, tidak dikaji, maka patut kita bertanya, ya, kita bertanya nih, rindu macam apa yang kita miliki? Lebih sibuk dengan Quran atau handphone? Ya, ini nasihat Ustaz Adi buat saya juga ini, buat saya pribadi ya. Setiap kita paham yang kita buka dari handphone itu apa sih yang kita lihat itu? Apakah nambah ilmu, nambah iman? Kita ini hidup di zaman yang Allah berikan fasilitas yang banyak untuk mengkaji, mentadaburi Al-Quran. Ya, eh, menarik ini. Jadi pertanyaannya, ini buat saya pribadi, ya, saya ulangi lagi. Jika seseorang mengaku rindu Ramadan, tetapi Al-Quran masih jauh dari kehidupannya, jarang dibaca, jarang ditadaburi, maka patut kita bertanya rindu macam apa yang kita miliki. Kita luangkan waktu untuk handphone. Ya. Allahu Akbar. Padahal Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Saudara ya, ini sedikit taharus bin ni'mah saja. Jadi eh, setelah kuliah sejarah di UIN Sunan Gunung Jati Ustaz, saya kuliah lagi S3 Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sekarang sudah eh, semester 2 ini Ustaz. Sengaja ya. Saya belajar lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, S3 Al-Quran dan Tafsir lagi. Saya kuliah lagi gitu. Kenapa? Saya ingin dekat dengan Quran Ustaz. Ya. Saya bersyukur, Masya Allah. Contoh luas sekali ilmu Al-Quran itu. Ya, kita kaji dari mulai eh, Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal, yang tidak akan ada perubahan sampai menjelang kiamat nanti. Banyak sekali. Ya. Dan kita juga jadi tahu betapa selama ini kita menyanyikan Al-Quran gitu. Ya Allah, padahal Quran itu sumber kebahagiaan, sumber ilmu pengetahuan. Masya Allah, kita melupakan Al-Quran. Ya, padahal sekarang begitu banyaknya fasilitas untuk dekat dengan Al-Quran. Ya, ini sedikit saja. Kita harus bernikmat saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, jadi semangat ya. Saya kembali lagi menguatkan hafalan Quran saya, mencoba lagi membaca, mentadabburi Al-Quran. Kenapa? Karena kita melupakan Al-Quran selama ini gitu. Nah, Ramadan ini syahrul Quran. Jangan sampai kita tidak meningkat interaksi dengan Al-Quran. Bahkan terus tingkatkan. Jangan cuma kita baca, tidak kita fahami. Harus punya ilmunya lah, punya ilmunya. Kalau kita serius untuk dunia yang kita cari,
Pertanyaannya sejauh mana keseriusan kita untuk paham Al-Quran, untuk dekat dengan Al-Quran, untuk bisa menjadi pedoman buat hidup kita, dan sejauh mana kesungguhan kita untuk mengamalkan Quran. Al-Quran menjadi guidance kita, menjadi panduan. Quran menyebutkan, ya, inna hadzal Quran tentang dirinya. Allah berfirman, inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, akan menunjukkan kepada jalan yang lurus, ya, wa yubashirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, itu orang-orang yang mengerjakan amal soleh, annalahum ajron kabiro, bahwasanya bagi mereka ada pahala yang besar. Itu surat Al-Isra, ya, ayat yang ke-9, ya. Subhanallah. Mari eh, Ramadan kita jadikan bulan untuk kita semakin dekat dengan Al-Quran. Kemudian ciri orang yang rindu kepada Al-Quran apa? Nih, rindu pada ketaatan dan ibadah. Tadi, ya, kita rindu kepada saum, ya, kan kita menikmati benar, ya. Jadi mulai sahurnya, betul tidak Ustaz? Ini kan khas Ramadan, ya. Sahurnya bagaimana, kita bangun malam-malam kan? Seperti yang malam terakhir. Mungkin di awal-awal itu berat, ya. Tapi karena ketaatan kepada Allah kan kita lakukan tuh. Kan tidak mudah makan sahur itu, Bu, ya, Pak, ya. Makanya sahur mah, oh, bahasa Inggrisnya Ustaz. Kalau makan pagi ada, ya. Makan siang, makan malam, sahur mah ya, saya non bahasa Inggrisnya sahur gitu kan, Bu. Itu khas Ramadan. Bahkan sahur itulah yang menjadi pemisah antara puasanya orang-orang yang apa, umat Islam dengan umat selain umat Rasulullah gitu. Al-faslu bainana wa baina ahli kitab fisiyam aklatus sahar. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu apa? Sahur. Kita ini ada makan sahur. Apalagi tatkala kita sahur, punya ilmu, paham keutamaan, kita benar-benar menikmati gitu, ya, jamuan Allah, dan kita paham kenapa diharuskan sahur. Wah, itu luar biasa. Kita rindu dengan itu, ya. Dan kita rindu bagaimana kita tatkala apa? Perjuangan, ya, di siang hari, kadang-kadang kan kalau setelah duhur, ya, perjuangan itu melawan ngantuk itu, luar biasa itu. Kadang-kadang ada sebuah aktivitas yang ini tidak baik, jangan diikuti, jangan dilakukan, dan jangan diwariskan ke anak-anak gitu. Kadang-kadang Ramadan itu ada satu hal yang sebagian orang melakukannya apa? Tidur setelah subuh tuh nikmat sekali gitu. Setelah subuh tuh tidur gitu kan. Nah, sahur tuh tidur. Kadang-kadang setelah subuh tidur sampai bangun itu jam berapa gitu, ya. Nah, itu jangan lah gitu, ya. Tapi khas gitu, ya. Kemudian juga zuhur kan, di saat kerja puasa, waduh, melawan ngantuk kan, ya, perut keroncongan, lapar, subhanallah, itu luar biasa itu, ya. Menjelang berbuka, hati-hati nih menjelang berbuka, Ustaz. Kalau kita tidak pandai mengendalikan diri, kadang-kadang segala dibeli gitu kan, jadi mulai rujak cuka, goyobot, kolak, kerupuk mie, apalagi bala-bala, cireng, gehu, apalagi Ustaz, segala ayah seblak gitu, ya. Semua numpuk di meja. Begitu azan berkumandang, itu baru mencicipi kurma tiga, mungkin ada gorengan yang wajib gitu, ya. Kita makan itu, kenyang itu, betul tidak? Kenyang, warg gitu kan. Nah, ini nggak dimakan tuh yang banyak itu. Nah, ini kan tidak mudah. Subhanallah. Kita juga rindu, ya. Saat sholat tarawih, kita bawa anak-anak, keluarga kita. Masya Allah. Kita sholat, bertemu tetangga kita di masjid. Subhanallah. Ya. Kita rindu juga di saat melawan rasa malas untuk bergadang, ya. Rasa ngantuk kita lawan di apa? Di 10 hari terakhir Ramadan. Subhanallah.
Nah, ini orang yang rindu nih. Rindu seperti itu. Ya. Kemudian kita rindu pada sujud panjang sambil kita meneteskan air mata. Betapa maha baiknya Allah kepada kita, Masya Allah. Rindu pada doa-doa yang dipanjatkan di saat-saat mustajab doa. Tak kala berbuka puasa. Ya. Sepertiga malam terakhir, subhanallah. Ya. Jadi bukan sekedar rindu menu buka puasa, bukan sekedar rindu sahur, atau rindu suasana Ramadan secara budaya semata. Tidak, tapi ini kerinduan yang memang lahir dari benarnya iman. Makanya rindunya kepada ketaatan dan ibadah. Nah, inilah orang yang benar. Ciri orang-orang yang rindu pada Ramadan. Nah, penutup Ustaz, ini bahayanya tidak merindukan Ramadan nih. Bahaya nih. Ada bahayanya. Ada ancamannya ya. Subhanallah. Jadi eh, ketika kita menganggap Ramadan biasa-biasa saja gitu, tidak ada perasaan, tidak menghadirkan perasaan ini bulan yang agung dan mulia, apa bahayanya? Nabi jelaskan. Ini hadisnya. Rogima anfu rojulin. Celakalah seseorang. Ini kalimat yang luar biasa. Rogima anfu rojulin. Celakalah seseorang. Ya. Dakhala alaihi Ramadan. Yang menjumpai Ramadan. Thuman salakho. Kemudian Ramadan berlalu. Qabla an yughfarolahu. Sebelum ia diampuni. Nah, ini bahayanya tidak merindukan Ramadan. Naudzubillah. Ramadan datang setiap tahun, tetapi kita semua, ya, tetapi maksudnya tidak semua orang itu berhasil keluar sebagai hamba yang diampuni dosa-dosanya. Nah, rugi sekali. Rogima anfarujulin dakhala ali Ramadan thumman sadakha qabla an yufarolah. Jadi kerugian orang diberikan tamaan umur yang panjang masuk Ramadan, dia tidak sungguh-sungguh. Ramadan pergi, dosa-dosanya tidak diampuni. Ah, ini orang yang. Kenapa? Karena boleh jadi tidak ada kerinduan. Biasa-biasa saja. Padahal Ramadan itu bukan bulan yang biasa. Bukan. Saya katakan di awal tadi, itu bagian dari karunia dan kasih sayang Allah. Ya. Sebagai penutup, Ustaz, para jamaah sekalian, saya ingin sampaikan ini sebuah hadis yang jarang disampaikan tentang dahsyatnya bulan ini, bulan Ramadan ini. Ya, ini dia nih. Jadi disebutkan ini hadis dari Abu Tolhah radhiyallahu taala anhu. Jadi Tolhah, mohon maaf. Karena Abu Tolhah tapi Tolhah bin Ubaidillah ya. Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah ini sahabat yang dijamin masuk surga. Satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kata Tolhah, ada dua orang lelaki dari Bali. Hayyun min Qudoa, suku Bali. Ada Bali ya. Bali. Ini bukan Bali di kita, bukan. Ini nama suku Bali. Kabilah dari Qudoa yang tinggal di Wadil Qura. Wadil Qura itu antara Mekah dan Madinah, lebih dekat ke Madinah, Ustaz. Ya, Mas sekalian. Namanya Wadil Qura. Nah, mereka itu ya cenderung kepada Yahudi gitu dulunya. Beragama Yahudi karena dekat ke Madinah, jadi pengaruh Yahudi kuat di suku Qudhah ini.
Aslama mereka berdua masuk Islam ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadapan Nabi. Jadi masuk Islam. Disebutkan satu dari dua orang ini sangat rajin, ibadahnya rajin. Faghaza ikut berperang, berjihad wastusyhida ahaduhuma. Jadi dia mati syahid di sebuah peperangan. Disebutkan itu di perang Uhud. Mati syahid. Adapun yang satunya lagi itu dipanjangkan umurnya setahun setelah dia wafat temannya ini. Jadi ini apa saja soulmate gitu ya. Pasti ya, Ustaz. Jadi sahabat dekat sekali. Kemana-mana berdua itu orang-orang Madinah tuh tahu. Ya. Yang satu dipanjangkan umurnya setahun. Mendapati Ramadan dan meninggal juga gitu. Meninggal juga. Nah setelah meninggal mereka berdua tuh Tolha bermimpi. Fauritu fil jannah, aku diperlihatkan mereka itu ada di surga gitu loh. Ya. Ini Tolha ini banyak sekali riwayat dari Tolha kalau mimpi itu kalau ingin tahu gambaran surga mimpinya Tolha itu sering sekali dan Nabi membenarkan. Fauritul jannah fara'aitul muakhar minhuma udkhila qabla syahid. Aku melihat orang yang terakhir meninggal dunianya dimasukkan lebih dulu ke surga sebelum yang mati syahid. Tapi riwayatin di datang lain di Ibnu Majah, Tolha itu bermimpi dia berdiri di samping pintu surga. Dia melihat dua sahabat ini di surga, di apa di depan surga gitu ya. Nah kata Tolha, tiba-tiba ada seorang keluar dari surga itu malaikat mempersilahkan orang yang meninggalnya terakhir. Ya, yang meninggalnya itu terakhir bukan yang syahid. Dia persilakan masuk surga duluan. Setelahnya dia datang lagi, dipersilakan orang yang syahid itu yang meninggal dipersilakan masuk surga. Dan dia datang lagi, adapun kau Tolha, kamu kembali, belum saatnya katanya. Fata ajab tuh aku pun merasa heran. Ya, aku merasa heran. Fasbah tuh bakal di pagi hari. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ceritakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang mulia menyampaikan begini. Dalam sebuah riwayat disebutkan juga min aidzalik ta'jabun. Dari sisi apanya kamu heran wahai Talha? Talha menyampaikan ya Rasulullah, bukankah engkau menyampaikan keutamaan orang yang mati syahid? Ya, tapi kenapa orang ini terakhir masuk surganya? Maksudnya enggak lebih dulu dari yang kawannya meninggal belakangan gitu. Nabi menyampaikan, bukankah dia umurnya dipanjangkan setahun? Kata Talha benar. Bukankah dia mendapati Ramadan benar? Pada soma ba'dahu Ramadan. Dan dia berpuasa di Ramadan. Dalam riwayat dia bersungguh-sungguh di Ramadan. Dia dapat Lailatul Qadar. Wasalla sittata alafi rakaatin. Dan dia sholat yang banyak sekali. Ya kan sholat wajib bisa dia. Sholat wajib itu sehari semalam 5 waktu betul tidak? Itu berapa rakaat? 17 rakaat kan? Berarti 17 kali sujud. Ya, dikali setahun Ustaz, berapa? 360 sekitar 6.000 lebih lah, ya kan? Subhanallah, itu yang wajib loh, belum yang sunnah. Belum dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu bukan apa namanya? Bukan sama dengan 1.000 tahun, bukan. Kalimatnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1.000 bulan dari 83 tahun sekian.
Masya Allah. Ya, ya. Kaza wa kaza wa kaza. Gitu. Kata Tolha, benar. Kan Nabi di hadis yang lain sebutkan di sini. Ada kalimat apa? Fama bainahuma bainas sama iwal ard. Nah, jarak antara keduanya itu seperti langit dan bumi. Subhanallah. Artinya apa? Orang yang mendapati Ramadan itu dengan amal-amal yang dilipat gandakan, itu membuat dia berkedudukan tinggi di sisi Allah. Nah, ini hadis yang sahih. Artinya apa? Jangan disia-siakan ketika kita diberikan umur panjang masuk Ramadan. Nah, kembali lagi, ya mas sekalian, ya, jika kita benar-benar rindu Ramadan, mari kita siapkan semuanya ya. Apa itu? Kita penutup saja. Kita lakukan persiapan yang terbaik, penyambutan yang terbaik, amalan yang terbaik, dan akhir yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk berjuang menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik, yang lebih baik dari yang sebelumnya. Seandainya ini Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan inilah Ramadan terbaik yang menghantarkan kepada kematian yang husnul khotimah, kepada kehidupan yang mulia di akhirat nanti, ya dan derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya demikian saya yang disampaikan Ustaz, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada diskusi, dialog, kita buka, dipersilakan Ustaz. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah materi yang sangat betul-betul eh, selain menginspirasi tapi juga sangat menyentuh Ustaz. Khusus saya pribadi juga insya Allah para jamaah sekalian. Mungkin yang awalnya betul-betul rindu kepada Ramadan dengan mendengar tahu syariat Ustaz tentu akan semakin lebih merindukan lagi. Tentunya mudah-mudahan rindu yang timbul dari iman seperti Ustaz sampaikan tadi dalam materi tadi Ustaz. Bukan rindu yang mungkin kebiasaan yang selalu kita temui di bulan Ramadan begitu. Jadi mungkin kalau misalkan orang yang diet lebih bahagia bertemu Ramadan karena bisa support dengan aktivitas dietnya, itu bukan rindu Ramadan saja yang muncul dari iman. Tapi lebih kepada rindu yang benar itu adalah rindu yang betul-betul akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dioptimalkan di bulan suci yang penuh keutamaan itu saja. Ya, dan mungkin kebanyakan kalau saya temui Ustaz di bulan Ramadan itu ketika salah satu kebahagiaan di bulan Ramadan itu adalah berbuka Ustaz ya, berbuka. Dan kebanyakan kita temui bahwa bulan Ramadan itu ketika ada maghrib itu seperti bergeser makna Ustaz. Jadi seperti datangnya waktu makan gitu kan. Bukan, padahal kan esensinya ada maghrib itu panggilan untuk melaksanakan sholat maghrib baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Laki-laki mungkin ke masjid dan perempuan mungkin boleh di rumah walaupun dianjurkan ke masjid juga. Tetapi kebanyakan di bulan Ramadan itu azan maghrib itu seperti berubah fungsi. Tadi seperti saya sampaikan di meja itu sudah tersedia banyak Ustaz ya di rumah gitu ya. Apalagi yang bukber tuh Ustaz. Karena mesti booking tempat, jadi disediakan tuh di restoran dan segala macam itu. Jadi ketika adzan maghrib itu peng lah waktu mulai untuk kita menyantap makanan begitu Ustaz. Dan pergeseran makna itu mungkin menjadi hal yang lumrah di bulan Ramadan kita temui Ustaz. Dan bagaimana sikap terbaik yang benar kita mensikapi itu Ustaz. Karena berat sepertinya ketika kita meninggalkan makanan tuh untuk sholat maghrib dahulu. Maghrib dahulu. Dan kan sunnahnya kita makan seperti Ustaz tadi ya. Apa namanya? Iftar dulu sedikit baru kita sholat dulu ke masjid. Jadi sama saja maghrib di luar Ramadan dengan Ramadan kita harus ke masjid Ustaz begitu. Mohon pendalamannya Ustaz barangkali sebelum yang bertanya di saya duluan Ustaz. Baik, Ustadz Adri, Masya Allah. Terima kasih. Ya, memang ini apa ya, menjadi hal ya budaya di masyarakat kita ya. Apakah keliru? Tidak sepenuhnya keliru gitu ya. Nah, jadi yang harus kita manage dengan baik apa? Ya, kita harus pandai memanagenya. Memang itu tadi ya,
yang namanya iman itu kan yazid wa yanqus itu ya. Kadang iman itu bertambah, kadang berkurang. Ya. Jadi iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Gitu. Juga semangat dalam berbuat ketaatan. Nah maka bagaimana? Saya sampaikan tadi, para perindu Ramadan, ya lakukan persiapan yang terbaik, sambut kehadiran Ramadan dengan sambutan terbaik, dan isilah Ramadan dengan amal-amal terbaik. Nah, apa di antaranya teladani keseharian Nabi dan sahabat di bulan Ramadan. Udah ini sebaik-baik teladan buat kita. Kita jadi tahu kira-kira Ramadan yang kita jalani ini amal-amalnya sudah sesuai belum dengan yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat gitu. Nah, termasuk bab tadi ya, bab mengendalikan hawa nafsu, kan ada syahwatnya ya kepada makanan itu ya. Ah, bukan bukan tidak boleh, cuman ya jangan sampai berlebihan saja gitu kan. Kita sedang dilatih ini mengendalikan hawa nafsu lewat puasa ini. Jangan sampai sekian jam kita sanggup bertahan menjelang berbuka jebol juga gitu kan. Nah, jangan seperti itu. Nah, makanya kalau kita meneladani keseharian Nabi dan sahabat di Ramadan kita tahu bahwa Rasulullah para sahabat tidak seperti itu gitu loh. Ya, nggak begitu tuntunan dari Nabi yang mulia itu. Apa yang dilakukan? Banyak hadisnya. Nabi yang mulia menjelang berbuka puasa sibuk dengan doa, berdoa, masya Allah, doa karena itu mustajab. Sibuk dengan doa, itu kan ini kan, ya ini latihan tiap hari kan ini kita mau mencapai garis finish nih. Ramadan ini kan puasa tuh itu kan dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ya, nah ini kan kita sedang mencapai garis finish ini, yang hariannya kan, jangan sampai jebol gitu. Kita harus utuh kita jaga puasa kita. Maka Nabi dan sahabat orang-orang soleh memberikan contoh bagaimana banyak doa. Nah, nanti berbuka bagaimana berbukanya itu ya, saya rasa di sini banyak para pakar, para ahli bagaimana yang Nabi lakukan kalau ditinjau dari sisi kesehatan kan luar biasa ya. Nabi itu berbuka dengan kurma gitu kan. Nah, dan saya rasa kurma ini hal yang mudah sekarang kita dapatkan. Itu banyak rahasia dari kurma, itu banyak rahasia. Kan ada banyak jenis kurma. Nah, sampai sahabat meriwayatkan dari Anas bin Malik bagaimana Nabi itu berbukanya kan kalau ada dengan rutob. Rutob itu apa? Kurma, kurma muda. Rutob kurma muda itu rutob. Beberapa saja. Kemudian juga kalau tidak ada ya kurma kering, tamer gitu ya. Kan ada rutob, ada tamer. Nah, itu Nabi itu mengutamakan rutob. Luar biasa itu. Ya. Nah, jadi kalau kita paham, ya kita ikuti. Bisa tidak bisa, asal punya tekad aja. Nanti ketika azan berkumandang kan menjelang buka kita, oh, doa yang mantap tentu ya persiapan lakukan sebelumnya kan. Ibu terutama Bu ya, jangan tidak masak gara-gara saya bicara begini ya. Aing mau ngadu awe. Tidak, ibu-ibu lakukan sebenarnya ibadah yang besar buat ibu-ibu itu, masya Allah. Cuman maksud saya itu jangan berlebihan saja. Ya, kan tidak ada salahnya kita ikuti sunnah Nabi. Bahkan air zam-zam sekarang mudah juga Ustaz kita beli kan, zaman sekarang nggak kayak kita dulu. Sekarang ini kan banyak travel yang menjual air zam-zam. Ya, kayak karena ada ongkos kirim yang mahal jadi lumayan harganya kan. Itu yang ukuran galon tuh yang 5 liter itu. Cobalah kita modal dikit kita beli itu untuk keberkahan saja. Jadi kita minum itu pas buka aja. Kita bikin begitu azan berkumandang, kan Nabi memberikan contoh bagaimana baca Bismillah. Bismillah. Nah, bagaimana langsung kurma dulu. Kurma, bahkan Nabi mencontohkan hitungannya ganjil lagi. Nabi sebutkan. Ya, mau satu, mau tiga, ya kan? Mau lima, yang jangan 69 gitu. Nah, ada kebanyakan ya. Satu, tiga kurma, Masya Allah. Setelah itu kita minum air zam-zam. Kalau ada, nggak ada air putih. Nah, doa yang mantap. Nah, nanti setelah doa, sholat dulu.
baru makan. Ya, silahkan kan tinggal nge-manage saja sebenarnya. Nah, boleh jadi karena kita tidak punya panduan saja kan, tidak mengerti gitu, kurang ilmu, kurang mungkin belum sampai kepada kita informasinya, ilmunya. Jadi kita ini lebih larut dengan budaya, ya tidak salah. Cuman kita budayakan juga nih yang seperti ini kan bisa gitu kan. Ya tinggal ubah aja kita budayakan yang seperti ini kan bisa. Ya, nah, silakan nanti mau apa Ustaz yang khas gorengan. Memang itu khas kita ya, subhanallah. Nikmat sekali itu makan gorengan di puasa itu ya. Iya, bahkan menurut riset, wah riset survei, perubahan harga gorengan tuh di Ramadan katanya. Dari mulai sekarang udah ada yang harganya 5.004 gitu kan. Dulu kan 2003, sekarang 5.004 kan. Ada yang ini naik terus ya gorengannya naik terus. Intinya silakan setelah kita sholat ya kita makan gitu ya. Jangan berlebihan. Jadi kalau kita tahu petunjuk Nabi, kita akan akan hadir keberkahan dalam hidup kita ini. Dan pasti sehat itu. Di sini banyak para guru besar, para dokter ahli ya, yakinlah sudah banyak hasil penelitian tentang Ramadan ini. Kenapa Nabi yang mulia berbuka dengan yang manis itu ya, dengan kurma dan yang itu karena sangat baik untuk lambung dan lain-lain. Pokoknya kalau kita ngamalin istilah Nabi berkah. Ustaz. Nah, bagaimana ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi kan di kita ada acara buka bersama budaya ya. Ya kita hadiri itu acara bagian dari budaya dan kita dapat pahala besar apa silaturahim. Ya, hanya tinggal dibicarakan dengan panitia kan lagi-lagi dengan panitia saja kita bicarakan saja gitu. Kan gampang diatur. Ya, dan tamu mengikut saja biasanya kan. Begitu azan, ya kita tadi itu kurma, air putih, dan mungkin ada yang lain makanan yang manis, yang bagus, yang kesehatan. Sholat dulu baru makan gitu. Kan bisa itu. Jadi tetap kita sholatnya berjamaah. Ya. Sholat, baru setelahnya kita eh, makan. Makanan yang berat maksudnya. Silakan aja. Ini bagian dari budaya yang harus kita perbaiki. Jangan sampai makan terus sholatnya di akhir gitu kan. Nah, jangan. Nah, kalau bisa, ya harus bisa dilatih. Buka puasa, ya, kemudian sholat, makan silakan. Itu tinggal kita pandai-pandai memanage saja. Ya. Jadi kuncinya bagaimana kita punya ilmu tentang keseharian Nabi di bulan Ramadan. Ini Ustaz, Allah alam bissawab. Masya Allah. Satu nol, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan kita mengamalkannya tentunya di balik banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan yang jangan sampai miss ya kita dapatkan begitu. Baik, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Silakan jika ada yang ingin memperdalam atau memberikan pertanyaan pada guru kita, silakan. Para jamaah. Prof IPA sudah open mic, silakan Prof. Ada yang mau ditanyakan, Prof? Mangga tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebetulnya warahmatullahi wabarakatuh. uh, luar biasa Pak Ustadz, saya pisan itunya apa ceramahnya dan temanya juga kerinduan pada Ramadan dan tadi sudah disampaikan mulai dari persiapan sampai ke akhir harus kita raih apalagi untuk yang usia lanjut seperti saya. Walau alam nugi ka Ramadan iraha kita masih bisa bertemu. Eh, yang terutama biasanya kita mungkin ada yang menyampaikan bahwa eh, setelah taraweh ya 11 itu witir itu tidak ada lagi tidak ada lagi sholat. Jadi ada yang menyampaikan bahwa bisa setelah itu kita melaksanakan tahajud, tapi ada juga yang sebetulnya tidak perlu begitu ya. Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua itu sebetulnya ya tadi doa-doa sudah ya disampaikan yang bagus, tapi kita yang doa apalagi yang sebaiknya kita baca. Kemudian kalau demikian juga ayat-ayat atau surat-surat dari Al-Quran yang kaitannya dengan Ramadan itu karena tentu kita ya memang kita berusaha satu hari satu juz ya, tapi kadang-kadang tidak sampai satu juz ya.
harus perlu 2-3 hari sehingga dalam 1 bulan itu tidak selesai 30 juz begitu ya. Kalau dari mulai sekarang ya kita berusaha untuk sampai nanti di pertengahan itu sudah ke 30 juz. Itu saja barangkali pertanyaannya Pak Ustadz. Punten. Baik, Prof, terima kasih. Jadi langsung apa ditabung, Ustaz? Boleh langsung Ustaz. Baik, terima kasih. eh Ibu yang baik, Prof Iva yang dimuliakan Allah. Jadi tentang sholat eh, Lanjut. sunnah setelah sholat tarawih ini menjadi masalah fikih yang setiap tahun di apa ditanyakan ya. Karena saya sangat eh, senang sekali boleh jadi karena kita ingin beribadah di atas ilmu gitu kan. Karena ibadah yang dikerjakan di atas ilmu itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan akan menghantarkan kepada kebaikan. Dan ibadah yang dikerjakan di atas kebodohan tidak akan diterima dan akan mendatangkan kemudorotan. Karena al aslu fil ibadah, asal dari ibadah itu kan terlarang, tidak boleh. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Itu ibadah. Beda dengan muamalah ya. Kalau muamalah itu semuanya boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya gitu. Itu kebalikannya antara ibadah dan muamalah. Nah, tentang sholat sunnah setelah sholat tarawih. Jadi ini kenapa sampai ada perbedaan pendapat para ulama dan kita harus sampaikan amanah ilmiah ini. Kalau ada perbedaan, sampai ada perbedaan gitu dari zaman dulu dari para ulama. Nah, nanti tinggal sikap kita menyikapi perbedaan bagaimana dalam masalah fikih. Nah, terkait dengan sholat tarawih ini, jadi para bermuara pada pemahaman terhadap sholat tarawih, Prof. Jadi sholat tarawih ini apakah sholat yang khusus dikerjakan adanya di Ramadan saja, atau dia sholat tahajud ya qiyamul lail yang dikerjakan di Ramadan gitu loh. Ya, jadi sama aja gitu. Ya, di sini nih. Jadi ini pangkaian karena waktu singkat saja. Kalau waktu panjang nih bisa 1 jam saya sampaikan gitu ya. Biar kita paham kodimnya dulu, tapi singkatnya begitu. Nah, orang yang berkeyakinan sholat yang ulama yang memegang pendapat sholat tarawih itu sholat yang khusus di Ramadan gitu loh. Ya, ini di Ramadan. Makanya kan dikerjakan langsung di awal setelah sholat Isya kan. Nah, walaupun kenyataan Nabi yang mulia mengerjakannya kan terkadang di seperti yang malam terakhir, kadang berjamaah, kadang sendiri itu ada hadisnya. Kenapa? Karena ada ilatnya nanti. Karena ketika itu wahyu belum terputus, masih turun. Dan Nabi kan menyampaikan juga alasannya jelas sekali. Kenapa engkau tidak, ya Rasulullah tidak hadir malam berikutnya gitu kan? Sehingga kami sholat bersama Anda kan terbayang ya sholat bersama Rasul kan nikmat sekali gitu kebayang sama tuh seperti itu. Apa kata Nabi? Aku khawatir turun wahyu yang mewajibkan sholat ini kepada kalian. Kalian tidak akan sanggup berat. Maka Nabi itu kan begitu. Tapi kan juga setelah wahyu terputus dengan wafatnya Nabi ya, kan dilanjutkan oleh Al-Khulafa Rasyidun gitu loh. Khulafa Rasyidun. Dan Nabi menyampaikan, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Setelah A'udhu bin nawajid, gigit dengan geraham. Ya, sampai seperti itu gitu ya Nabi menyampaikan. Artinya apa? Kita mau lihat nanti praktik di zaman sahabat di masa Al-Khulafa Rasyidun. Di sinilah eh, banyak interpretasi terhadap dalil gitu ya. Nanti hadis yang terkenal tuh tentang fi'il Umar di Ramadan kan di masa Umar bin Khattab. Nah, maka nanti kayak contoh jumlah bilangan, ada yang menyampaikan ada 11, 23, bahkan 36 gitu kan, sampai seperti itu. Ya. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan ini? Yang pertama, jadi kembali kita jangan jangan apa namanya jangan pusing gitu ya. Kita hargai perbedaan, tapi kita punya prinsip. Contoh, kalau di kita mohon maaf sekali, contoh ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama, dia dalam mengistimbat hukum itu menjadikan dalil berpemahaman, mengambil pendapat ulama bahwa sholat tarawih itu sholat yang khusus di Ramadan, bukan sholat tahajud. Itu loh. Nah, maka yang berpendapat seperti ini
Setelah sholat tarawih, ya, nanti boleh tidak sholat tahajud? Boleh, karena berbeda. Antara sholat tarawih dengan sholat tahajud itu berbeda. Ya, sementara sholat tahajud itu dikerjakan setelah bangun tidur kan? Yang paling utama tuh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Gitu loh. Itu yang paling utama kan sholat setelah kita setelah kita tidur. Ya, itu tahajud. Nah, tahajud ini kan bagian dari sholat qiyamul lail itu. Karena kalau qiyamul umum, sholat yang dikerjakan di malam hari, sholat sunnah setelah sholat isya. Nah, itu qiyamul lail. Tahajud itu khusus yang dikerjakan setelah bangun tidur. Itu yang memiliki keutamaan. Bahkan waktunya juga disebutkan yang paling utama sepertiga malam terakhir. Yang berpendapat tarawih, sholat tersendiri dengan nama sholat tarawih, ya, maka dia pasti akan menyampaikan boleh tahajud setelah tarawih. Nah, tinggal nanti begini, kalau nanti kita ikut imam, kadang keutamaan kan siapa yang ikut sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai salam itu dia mendapatkan keutamaan sholat semalam semalam suntuk gitu loh. Itu keutamanya sampai imam salam kita ikuti ikut misalkan sampai witir gitu kan witir ya witir yang kita kerjakan lah. Nah, kita tidur. Kalau mau nanti bangun, ya mungkin karena mau sahur juga jam 2 gitu, sholat dulu gitu ya. Silakan tanpa diakhiri dengan sholat ganjil. Nah, gitu. Karena ada jelas tidak boleh ada sholat ganjil dalam satu malam 2 kali tidak boleh. Nah, kita boleh juga memilih ya, nanti sholatnya tarawih, pas witirnya kita dengarkan suka ada ceramahnya dengan ceramah dulu. Setelah sholat eh, tarawihnya pas witir kita tidak ikut mau diakhirkan. Boleh juga silakan. Nah, ini bagi yang berpendapat sholat tarawih beda dengan sholat witir. Tapi sebagian ulama menyampaikan bahwa sholat tarawih itu sifat dari sholat qiyam Ramadan. Itu sama seperti sholat tahajud hanya dikerjakan di Ramadan. Nah, makanya yang berpendapat seperti ini tidak harus sholat tahajud lagi gitu. Ya, bahkan mereka menyampaikan ya jumlah rakaatnya pun 11. Ini kan yang dipegang oleh kalau di kita ya ada Ormas Persis, ada Muhammadiyah itu dipegang loh dalam Majelis Tarji dan Dewan Hizbahnya itu kan pendapat ini. Jadi jangan heran gitu ada beberapa pendapat. Nah, sikap bagaimana kembali kepada ibu? Ibu kira-kira seperti apa? Dibesarkan di lingkungan mana dahulu gitu kan? Nah, kita condong kemana nih gitu kan? Ya, itu bebas. Asal kita punya dalil saja yang kita pegang. Saya pribadi berpendapat, saya pribadi ya, Prof. Kalau Ustadz Adi bertanya, Ustadz bagaimana? Ya dengan perjalanan keilmuan saya dari kecil untuk ilmu agama sampai sekarang ini, saya berpendapat bahwa sholat tarawih itu ya sholat yang berbeda dengan sholat tahajud gitu loh. Nah, jadi itu sholat tarawih aja di Ramadan. Jadi kalau mau ya tarawih silakan. Nanti tahajud juga boleh silakan. Tetapi tadi dengan catatan witirnya 1 kali saja. Yang berbeda kita hormati. Yang berbeda kita hormati karena mereka punya dalil sudah sangat lama ini diperselisihkan. Tinggal kembali kepada kita saja. Ya, nah, jangan heran kalau kita baca banyak riwayat, oh luar biasa kan, bahkan di zaman Imam Malik itu di Madinah ada sampai 36 rakaat gitu kan, karena sholat tarawih gitu. Ya, nah, jadi tak terbatas. Ya. Nah, jadi itu berbeda dengan sholat tahajud. Tapi kembali kita hormati siapapun yang berbeda dengan kita. Nah, kita mau seperti apa? Nah, silakan saja. Kalau kita Jadi tidak berpegang tidak selama apa ini, tidak berdosa begitu ya. Tidak ada tidak, Prof. hukumnya. Nggak ada. Ini Kalau tidak ya, insya Allah tidak. Ini bagian dari ranah ijtihadiyah para ulama dan sifatnya perbedaan yang memang di setiap ilmu ada kan, ada perbedaan. Nah, jadi kenapa saya bicara begini? Karena sekarang ini kita harus mencerdaskan umat gitu ya. Dengan cara apa? Karena sekarang era keterbukaan informasi, orang bisa mengakses banyak informasi, bisa dibaca gitu kan. Bahkan ya, di YouTube juga kan ini nggak sudah selesai ya, dari dulu. ya. Gak beres-beres masalahnya gitu kan. Kalau kita mau sampai kapan coba? Ribut wae kan. Nah udah ke jumlah rakaat tarawih nggak akan selesai itu. Karena memang sudah dari dulu sudah ada apa pemahaman yang memang
berbeda antara satu dengan yang lain, padahal dalilnya sama, dalilnya sama gitu kan. Jadi ya kita legowo saja gitu ya. Pada akhirnya kita harus mencerdaskan umat dengan cara sampaikan perbedaan itu, dan kita harus punya keteguhan memegang yang kita anggap paling kuat. Jadi bukan paling benar, paling kuat dalilnya gitu. Selebihnya hormat yang berbeda dengan kita. Udah selesai. Tapi kalau kita hitam putih dalam fikih, ya yang terjadi tadi itu, saya paling benar kamu salah, ini kan yang menimbulkan apa, gesekan di tengah-tengah umat. Nah, saya rasa sekarang ini bukan bukan masanya seperti itu. Kita edukasi umat karena ya dari dulu sudah ada perbedaan. Kemudian Prof, tadi tentang Al-Qur'an ya. Eh, jadi kita, ya kalau ayat tentang puasa Ramadan jelas sekali lah ya. Itu yang eksplisit banget tuh di surah Al-Baqarah kan. 183 mulainya, 184, 185 sampai 186 itu tentang memang puasa itu. Nanti juga disempurnakan lagi dengan apa? Dengan tentang adanya Lailatul Qadar di surah Ad-Dukhan dan surah Al-Qadar. Nah, nikmati aja lah kita tadaburi gitu ya, tadaburi maknanya. Karena disebutkan ada Lailatul Qadar di surat Al-Qadar kan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar dan seterusnya. Nah, kita tadaburi. Adapun kalau kita punya hancak khataman Quran, ya itu kembali kepada kita. Jadi usahakan kalau tahun kemarin satu kali khatam, sekarang naiklah dua kali khatam Quran. Berarti kan harus harus benar-benar gimana sih waktunya. Nah, dibagi 30 hari ya sehari 2 juz itu kan. Bisa tidak? Bisa. Saya rasa kita punya tekad yang kuat saja. Semua kembali kepada kita. Tadi kan kenapa saat hari ini luar biasa tema yang dipilih beliau ya. Rindu. Ya, betul, ini saya juga jadi terinspirasi tema ini. Jadi saya mencari berita, mencari semua dalil-dalil ya. Nah, untuk saya pribadi, jadi kuncinya kerinduan itu. Kalau sudah benar rindu kepada Ramadan, mudah saja kok kita apapun gitu ya yang diperintahkan Allah, kalau benar rindunya ke Ramadan, ringan kita kerjakan. Bahkan ketika sudah membaca Quran, mungkin kita tidak akan pernah bosan. Awalnya saja yang berat, kalau sudah itu kan enak terus gitu. Nah, harus dilawan sampai kita menikmati Al-Quran itu. Begitu Prof. Atur nuhun, Pak Ustaz. Sami-sami, sami-sami. Mangga, Ustaz Adri masih ada tidak? Silakan. Oh, terima kasih pertanyaan Prof. Ini memperdalam pembahasan kita pada malam hari ini dan tentu memperkuat pemahaman kita tentang apa namanya, pertanyaan dari tema ini, benarkah rindu kita pada Ramadan itu diri sendiri yang bisa menjawab sebetulnya saja. Diri sendiri Betul. bisa menjawab. Dan nanti mungkin seluruh pertanyaan itu akan terjawab nanti ketika kita menjalani di bulan Ramadan nanti. Seberapa bertahan kekuatan rindu itu akan mengiringi kita sehingga kita mengoptimalkan bulan Ramadan, ya akan kita sambut beberapa hari lagi, 9 hari lagi insya Allah. Dan semoga kekuatan rindu yang ada pada kita hari ini, semoga menjadi wasilah menjadikan Ramadan yang kita dapat nanti menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, dan tentu lebih baik dari Ramadan yang tahun yang lalu seperti tadi Ustaz sampaikan. Saya mohon maaf kepada para jamaah yang mungkin masih ingin bertanya, mengingat waktu yang sudah melebihi yang biasa kita tentukan, dan juga kita harus berdoa tentu menutup kegiatan ini dan tetap memerlukan waktu. Jadi Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan Ustaz nanti akan mampu untuk kita pahami. Semoga Allah berikan rezeki berupa pemahaman untuk kami semua, dan juga Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya tentunya di bulan Ramadan yang mudah-mudahan Allah sampaikan kita usianya di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Ustaz sebelum ditutup perkenannya untuk memimpin doa kita untuk kita juga dan juga untuk saudara kita di Palestina yang saat ini masih penuh dalam penderitaan, apalagi situasi kondisi perpolitikan yang begitu luar biasa tentang Palestina ini. Dan juga tidak lupa Ustaz, mohon doanya untuk saudara kita di Aceh dan juga di Cisarua Ustaz yang saat ini juga sedang berjuang. Mangga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith.
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن waj'alna lahu minal maqbulin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, karuniakan kepada kami kesungguhan untuk mempersiapkan kedatangan Ramadan dengan persiapan yang terbaik, menyambutnya dengan sambutan yang terbaik dengan penuh kerinduan kegembiraan. Ya Rabbana karuniakan kepada kami kesungguhan untuk mengisi bulan yang agung dan mulia ini, Ramadan, dengan amal-amal yang terbaik, dengan menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya sebagai teladan bagi kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana, karuniakan kepada kami agar kami istiqomah beribadah di dalamnya sampai akhir Ramadan. Karuniakan kepada kami kemudahan untuk menyempurnakannya, ya Rabbana. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Mudahkan kami dalam berbuat ketaatan, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mu'minin al-mustada'afin fi Gaza, Palestin. Ya Rabbana, tolonglah saudara kami, orang-orang yang terzolimi, yang tertindas di Gaza, Palestina. Allahumma ansurhum nasran aziza. Ya Allah, tolonglah mereka, ya Rabb. Karuniakan kesabaran kepada mereka. Jadikanlah orang-orang yang meninggal di antara mereka syahid di sisimu. Yang terluka Engkau berikan kesembuhan, yang masih hidup Engkau berikan kesabaran, ya Rabbana. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza, Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza wa fathan qariba. Ya Rabbana, bantulah, tolonglah para mujahidin di Gaza, Palestina yang terus berjihad melawan kejahatan, kebiadaban Zionis Yahudi Israel. Ya Rabbana, tolonglah mereka, berikan kemerdekaan kepada mereka, ya Rabbana. Ya Rabbana, saudara kami yang Kau berikan ujian dengan musibah bencana alam, ya di Aceh, Sumatera Barat, dan yang lainnya di tempat yang dekat dengan kami di Bandung Barat, di Cisarua, ya Rabbana, karuniakan kesabaran kepada mereka. Jadikan musibah ini sebagai pengangkat derajat kemuliaan. Yang meninggal di antara mereka wafatkan husnul khatimah, ya Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ustadz Adri dan juga para sesepuh, para guru besar, jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tiba di penghujung kegiatan pada malam hari ini. Sekali lagi Ustaz mengucapkan terima kasih hatur nuhun atas ilmunya yang sangat inspiratif dan menggugah saya pribadi dan juga kita semua. Dan juga semoga Allah ijabah doa kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih pada Ustadz dan juga para jamaah sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga kegiatan kita malam ini menjadi kegiatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin ada pada malam hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Adri, Pak Ustadz.